Acara peluncuran buku berjudul Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari. Membangun desa berbasis data presisi karya Dr. Andes Nixon Nababan MSI. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara peluncuran buku yang inspiratif ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa para tamu yang telah hadir di ruang pojok Rahman Toleng, Gedung Tempo pada malam hari ini, Selasa 16 April 2024. Telah hadir di tengah-tengah kita semua yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Nixon Nababan MSI, penulis buku Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari yang juga Bupati Tapanuli Utara. Telah hadir juga Bapak Wahyu Diatmika, CEO PT Info Media Digital. Telah hadir juga Ibu Ade Lisnasari, Direktur Tempo. Selamat malam Ibu. Dan mewakili Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Profesor Hieronymus Roa. Selamat malam Bapak. Dan yang kami hormati, Bapak Profesor Hasan Effendi, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selamat malam, Pak. Dan turut hadir juga Bapak Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Dr. Sofyan Saf, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Mare-Mare, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Dalan NP Simanjuntak STMM, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Erikson Siagian MSI, Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara. Bapak Alexander Gultom, SKM MM, Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Utara, dan Bapak Bontor Arifin Hutasoid, SIP, MSP, Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan selamat datang Bapak Ibu sekalian. Marilah kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Tempo yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Diatmika, CEO PT Info Media Digital. Kepada Pak Wahyu, kami persilakan. Selamat datang di Gedung Tempo. Untuk semuanya, wabil khusus Pak Bupati, Pak Dr. Andes Nixon Nababan MSI, yang bukunya akan diluncurkan malam ini, dan kita semua hadir di sini. Juga selamat datang untuk Bapak Profesor Dr. Andes Hasan Effendi, MPD, Guru Besar IPDN. Kemudian Bapak Sarman Simanjorang MSI, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Bapak Dr. Sofyan Syah, SPT MSI, Dekan Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Ini hari pertama Tempo kembali aktif setelah libur Lebaran. Buku hari ini akan menjadi tonggak penting untuk diskursus mengenai ilmu pemerintahan di Indonesia. Yang lebih penting dari judulnya sebetulnya adalah subjudulnya. Jadi membangun desa berbasis data presisi. Ini yang mungkin akan banyak kita kupas dalam diskusi nanti dipandu oleh Mas Yasin, salah satu editor Tempo. Wacana bagi kepala-kepala daerah di Indonesia, tidak hanya di Tapanuli Utara, bagaimana kita kemudian menggunakan pengalaman Pak Nixon untuk kemudian menjadi inspirasi untuk daerah-daerah yang lain. Nah, kebetulan tentu kita semua tahu proses Pilpres dan Pileg hampir selesai, kita lagi menunggu putusan MK, dan setelah itu masih ada satu lagi momentum penting, pemilihan kepala daerah nanti di November. Dan saya kira buku ini akan jadi bahan diskusi yang penting untuk mereka yang akan beradu gagasan
dalam forum pilkada nanti. Kita tahu data masih menjadi persoalan besar di Indonesia, dan itu juga yang jadi topik penting di buku ini. Pengalaman Pak Nixon sebagai kepala daerah tentu akan jadi pelajaran yang kita ingin petik sama-sama. Bagaimana pentingnya data untuk merencanakan kebijakan-kebijakan pembangunan. Kita tahu untuk data penduduk miskin saja misalnya, itu masih ada berbagai persoalan. Data versus Kementerian Sosial berbeda dengan data versi menurut BPS. Data kemiskinan penduduk miskin seluruh Indonesia sekitar 26 juta. Menurut Kemensos penduduk miskin lebih dari 50 juta. Padahal data itu yang dipakai sebagai basis untuk membagikan bansos misalnya, atau membagikan bantuan-bantuan dan subsidi yang lain. Bagaimana kebijakan pemerintah bisa presisi, bisa akurat kalau datanya tidak akurat. Nah, ini menarik, nanti kita dengar pengalaman Pak Nixon, terutama metode yang beliau kembangkan di Tapanuli Utara. Namanya metode Nixon, seperti namanya, untuk memantik keingintahuan Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan diskusi ini juga akan disiarkan live, sedang disiarkan live, sehingga akan terus ada di media sosial, akan terus ada di platform Tempo, sehingga ini bisa, linknya juga bisa disebarkan, linknya bisa kemudian jadi bahan untuk memicu diskusi-diskusi serupa di berbagai daerah di Indonesia. Dengan harapan tentu ini menjadi inspirasi dan menjadi pemicu untuk diskusi-diskusi serupa mengenai bagaimana perbaikan kebijakan publik di Indonesia. Selagi terima kasih Pak Nixon sudah memilih Tempo sebagai tempat diskusi dan peluncuran buku malam ini. Selamat berdiskusi. Bapak Ibu hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin di antara kita banyak yang bertanya-tanya, mengapa buku berjudul Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari, Membangun Desa Berbasis Data Presisi yang ditulis oleh Pak Nixon Nababan, ini begitu penting untuk kita ketahui dan pelajari isinya bersama-sama. Seperti yang sudah kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, perencanaan pembangunan baik di desa, kota, maupun negara sangat membutuhkan basis data yang presisi. Sehingga program-program yang nantinya sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan sasarannya. Dan dalam perencanaan tersebut terdapat 3 unsur penting yang nantinya akan menghasilkan data yang presisi tadi, yaitu efisien, efektif, dan presisi. Dan seperti yang tadi sudah sempat di-mention oleh Pak Wahyu, bahwa dalam buku ini Pak Nixon menerapkan model yang diambil dari namanya sendiri. Izin mengulang, Nixon itu merupakan singkatan model Nixon knowledge, synergy, operation, dan norm. Selain itu, Bapak Ibu, tahapan proses ini juga didasarkan pada diagnosa masalah yang tepat dalam penentuan tujuan dengan proyeksi by name, by address, dan by coordinate. Buku yang ditulis oleh Pak Nixon ini juga menjadi sangat spesial karena kata pengantarnya ditulis langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Puan Maharani. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh mengenai apa sebenarnya gagasan Nixon ini, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Nixon Nababan MSI untuk memberikan keynote speech. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Horas. Yang sangat saya hormati Wakil Direktur IPDN Pak Hieronymus, sama Pak Direktur Pak. Yang sangat saya hormati promotor saya, Prof. Hasan, yang banyak membantu saya sehingga kemarin disertasi saya bisa selesai tepat waktu, yang kemudian lahir menjadi sebuah buku. Yang saya hormati juga sahabat saya, Direktur Apkasi
Asosiasi para kepala daerah seluruh Indonesia, yang kebetulan saya di dalam itu adalah ketua departemen pemerintah. Yang saya hormati juga sahabat saya Prof. Sofyan Shah, yang kita sudah lama berteman. Beliau pernah membuat penelitian riset di Tapang Utara tentang desa, kemudian bincang-bincang di rumah dinas. Saya sampaikan juga bahwa sebelum Pak Sofyan datang, saya sudah mulai pembangunan desa itu. Saya cerita kepada beliau dan beliau mengatakan kepada saya, Pak Bupati, ayo kita buat menjadi sebuah wacana ke depan bagaimana Indonesia dibangun dari desa, tapi dengan data desa presisi. Nah, ahlinya data itu beliau ini. Yang saya hormati juga CEO Pak Wahyu, dan juga sahabat saya Nur, Sekda, Bidang OPD, sahabat saya juga Pak Rolas Tinjak, Dr. Rolas, dan juga dosen saya ada juga di sini. Yang ganteng. Beliau bertanya ke saya kemarin, itu berdikari dengan mandiri apa bedanya Pak Bupati? Oh ya, nanti saya jawab, saya bilang. Nanti kita ngopi jawab lagi tuh. Dan juga saudara-saudara semua, Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang ada juga dari Tapang Utara, ada juga media-media dari Tapang Utara, media lokal juga dari sahabat-sahabat saya mahasiswa yang dekat dengan saya selama ini. Tentu yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih bahwa di tengah kesibukan sebagai kepala daerah, banyak sahabat, banyak teman yang juga bersama-sama dengan saya itu selalu ingin membuat sebuah diskusi-diskusi yang kemudian juga jadi sebuah kesimpulan-kesimpulan apa yang terbaik bisa kita lakukan buat bangsa dan negara. Jadi tidak lagi hanya berpikir tentang satu wilayah atau wilayah sebuah provinsi, tapi untuk bangsa dan negara. Saya perkenalkan nama saya, mungkin banyak di sini yang belum kenal. Nama saya Nixon Nababan. Kalau di tengahnya itu namanya Hasudungan, bahasa Batak. Di Hasudungan ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kesayangan. Maka jarang saya gunakan Hasudungan. Di tengah-tengah takutnya ini terbawa-bawa kemana-mana sehingga nanti banyak yang nah kemudian saya anak nomor 6 dari 7 bersaudara dan saya sekolahnya itu di kuliahnya itu memang di sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa yang di Jogja. Jadi semenjak saya kuliah itu sudah saya dikenalkan tentang pembangunan bottom up. Jadi tidak top down. Bagaimana memberdayakan desa? Kenapa desa? Karena di desa itu adalah raw material. Kenapa terjadi urbanisasi? Karena desa nggak dibangun. Ya, jadi kalau desa kita perkuat, itulah yang mendasari saya kuliah di sana. Kalau dulu zaman Orde Baru itu tahun 90-an itu STPND ini kadang diterjemahkan menjadi sekolah tinggi piye masa depannya. Karena khusus masalah sosiatri, sosial, komunikasi desa gitu. Tapi saya selesaikan kuliah, saya kemudian mencoba jadi wartawan dan sempat jadi wartawan di media Indonesia yang kemudian terjun di bisnis, masuk organisasi. Dan kebetulan saya diperintahkan oleh mama saya dan ibu ketua umum untuk maju sebagai kepala daerah di Tapang Utara tahun 2013. Nah 2013 itu jelas itu kita buat divisi misi kita itu adalah pembangunan di Tapang Utara dibangun dari desa. Saya janjikan divisi misi itu bantuan dari APBD Taput itu 60 juta per desa untuk fisik. Dan saya dilantik 2014, 2015 dana desa 60 juta per desa itu sudah saya transfer ke desa, ke rekening desa untuk fisik. Yang kemudian menjadi kebijakan nasional 2016, 600 juta per desa.
Berobat gratis itu sudah saya buat itu 2015. Sekolah gratis sudah saya buat 2015. Zero pungutan. Sistem merit itu sudah saya lakukan 2014 akhir. Desa mengepung kota itulah yang saya buat. Bagaimana desa-desa ini semua harus merdeka, terutama di infrastruktur jalan jembatan. Interkoneksi desa, dusun, kecamatan wajib. Dengan anggaran yang terbatas, tentu harus ada gebrakan yang kita lakukan. Bagaimana kita menuntaskan keterisuliran desa, bagaimana kita memerdekakan desa, sementara jalan existing saja kita tidak sanggup anggaran. Maka yang kita lakukan adalah rasionalisasi anggaran, efektivitas anggaran. Selebihnya itu saya tidak membagi anggaran seperti kemauan para kepala dinas. Saya tarik semua karena persoalan Tapanuli Utara itu adalah persoalan infrastruktur jembatan, karena itu kunci perekonomian, kemudian pertanian, kepemilikan lahan, yang kedua mekanisasi pertanian. Usia produktif di Tapanuli Utara cenderung menurun karena sekolah merantau. Maka kalau disuruh nyangkul, nggak mungkin bisa berhasil. Maka tidak lain tidak bukan saya harus melakukan mekanisasi pertanian. Maka seorang kepala daerah, dia pro terhadap masyarakatnya, terutama di kabupaten, kita tinggal lihat aja APBD-nya. APBD-nya ada nggak tiap tahun membeli mekanisasi pertanian? Kalau ada itu berarti dia sadar betul bahwa DNA Indonesia, DNA daerahnya adalah pertanian dan agraris. Ya, nah itu, jadi itulah yang mendasari yang kemudian kebijakan-kebijakan ini saya konsisten saya lakukan, ya, juga inovasi. Jadi kita siapkan sampai 9 traktor besar, kita kasih gratis itu kepada masyarakat, hanya menunjukkan lahan dan KTP 2 hektar ke bawah. Jadi yang namanya operator sama solar itu kita biayai dari APBD. Rakyat hanya menunjukkan lahannya. Jadi per tahun ini sudah lebih dari 6.000 hektar lahan tidur kita olah. Maka pertumbuhan ekonomi kita cenderung naik, pengangguran cenderung menurun, dan disparitas ini yang paling penting sebenarnya. Disparitas itu makin mengecil. Kalau disparitas makin besar, saya pikir tidak berhasil kita secara ekonomi. Berarti kita tidak menunjukkan keadilan kita kepada masyarakat kecil. Nah kemudian itulah Bapak Ibu Saudara-saudara semua, saya ngambil S2 di USU, pengembangan wilayah, kemudian atas ada kebetulan tidak hadir beliau di sini, Dr. Marja, yang mendorong saya untuk ambil S3, termasuk Pak Sofian Sah juga mendorong saya. Saya cerita tentang desa, jadi dulu ini ada 3, UI, IPDN, dan IPB. Kalau IPB pasti Pak Sofian Sah kasih green card lah masuk di situ. Tapi karena sekda saya ini IPDN, banyak IPDN juga, Pak Marja bujuk-bujuk saya IPDN, ada kekhawatiran juga, dan saya sampaikan itu kepada promotor saya, Prof. Hasan. Prof, ini saya mau bagaimana nanti, apa ini saya bisa dilantik apa tidak ini di wisuda? Karena yang jelas teori yang saya bangun ini menggrounded teori yang ada. Karena teori selama ini top down, saya bicara bottom up, baik dari sisi perencanaan dan keuangan. Udah Pak Bupati kita buat mix nanti. Ada teorinya, dibantu akhirnya bisa saya selesaikan. Dan yang menguji saya di meja hijau itu adalah Pak Hieronymus dengan sampai saya itu baru ini saya lebih apa namanya itu, kalau menghadapi presiden saya udah biasa, tapi ternyata menghadapi pengadil terakhir kita saat kita mau menyelesaikan studi itu, Pak Hiro ini, Anda paham apa yang Anda sampaikan? Wah, gimana ya? Jadi sekali lagi terima kasih. Yang itulah yang kemudian saudara-saudara saya selesai S3 di Pak Sofian saya ketemu, Pak Marja, Prof. Hasan mendorong saya, terutama Prof. Hasan mendorong saya, ini harus jadi buku. Kemudian sahabat saya Nur, kita bincang-bincang, kita diskusi. Saya tidak mau buku tentang disertasi hanya Tapanuli Utara.
Tapi saya mau buku yang bicara Indonesia. Bicara Indonesia, tidak lagi bicara hanya skup tahun. Tapi bagaimana membangun Indonesia dengan data desa presisi untuk Indonesia yang berdikari. Sekali lagi, kenapa harus desa? Desa itu raw materialnya di situ. Saya contohkan. Contoh ada di daerah kita namanya PT, sebuah PT penghasil kertas dan benang. Ada itu. Kita ini petenun. Daerah Batak itu petenun. Pabriknya ada di tempat kita, tapi kita harus import dari Jepang. Jepang masuk Surabaya, masuk Medan, baru masuk ke kita. Padahal pabriknya ada di Porsea. Ya. Itu yang saya pikir sudah saatnya kita stop. Bagaimana desa-desa ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Bagaimana desa-desa ini menjadi pusat hilirisasi. Tapi tentu dengan data. Nah, kalau nggak ada data ya gimana? Kalau nggak ada konsep juga cara membangunnya bagaimana? Nanti semua tidak tepat sasaran. Jadi tadi ada by name, by address, by koordinat. Jadi anggaran itu tepat ya, pas dia. Misalnya dengan sistem drone, satelit, diukur dia jalan itu. Ya, diukur dia akan tepat presisi dia. Lebarnya berapa, panjangnya berapa, kerusakannya berapa dalam, kerusakannya bisa kelihatan tuh. Begitu ini keluar, dihitung dia ke sistem, langsung keluar berapa rapnya, RAB-nya. Nggak perlu lagi bertekak di situ, apa namanya, apa itu Pak Dalan biasanya kalian ke lapangan itu, ya, survei dan lain nggak perlu lagi. Jadi semua sudah baik data. Apakah misal jalan di provinsi ini, di kabupaten ini dengan keterbatasan anggaran sudah lebih layak kita kerjakan atau yang di provinsi lain? Untuk mengacu kepada keterbatasan anggaran dan skala prioritas. Dengan data ini bisa kita pertanggungjawabkan. Oh, ini bukan karena Nixon Nababan orang Batak sehingga Tapal Utara saja dibangun. Misal kalau Tuhan mengizinkan saya naik kelas, saya lebih dahulukan sebuah daerah di daerah saya, itu karena data. Sampai suatu saat ini, begitu ini menjadi sebuah kebijakan nasional, menjadi satu big data sebenarnya. Yang namanya apa, cukai satu desa itu bisa kita hitung Pak Wahyu. Berapa rokok habis di satu desa? Bisa kita hitung Pak. Kalau jumlah rokok saja kita hitung satu desa berapa, maka seluruh Indonesia bisa kita hitung. Berarti sebenarnya penghasilan negara berapa. Kita tidak perlu lagi kita. Musrembang desa itu ada 60.000 desa lebih. Satu desa menghabiskan anggaran kurang lebih dia 15-20 juta misalnya. Nah itu itu katanya yang datang hanya kepala desa, perangkat desa. Tidak spasial, tidak dengan drone. Itu katanya. Jadi tidak akurat. Kita bayangkan kalau 15 juta, 20 juta, average lah 20 juta per desa. Kalikan 260.000 desa seluruh Indonesia. Berapa itu anggaran yang harus untuk bikin begitu aja? Naik lagi dia ke kecamatan. Kecamatan menghabiskan anggaran sampai 300 juta. Kalikan berapa ribu kecamatan seluruh Indonesia. Naik lagi dia ke kabupaten, naik lagi ke provinsi, baik sampai ke musrembang nasional. Mungkin kalau dihitung itu, kalau tidak salah pernah hampir 10 triliun lebih. Padahal bikin sistem ini satu saja dengan membina SDM, kerjasama dengan university, dengan para mahasiswa, ini paket ini nggak perlu lagi ada data DTKS, data Mardesa, data ini saja sudah cukup. Nah, maka itulah dari semua komponen-komponen itu lahirlah itu tadi model atau teori Nixon itu tadi, bahwa semua dasarnya adalah kebutuhan, harus ada inovasi, harus ada integritas, data semua harus satu, dan juga ada sinergitas desa, kecamatan, provinsi dan sebaliknya. Gitu. Ya, jadi harapan kita dengan peluncuran buku ini saya sedikit banyak bisa memberikan wacana buat Indonesia, buat baru kita melihat contoh seperti negara China ya. Saya
baca di literatur bahwa semesta berencananya Bung Karno itu tahun itu di copy paste oleh China tahun 70. Dan di semesta berencana itu sebenarnya sudah blueprintnya Indonesia penguatan desa dan hilirisasi desa. Dan itu yang sekarang kita bisa lihat China, luar biasa. 600 juta penduduk bisa keluar dari peta kemiskinan dalam tempo 40 tahun. Dan sekiranya juga kita sanggup, bangsa ini sanggup untuk melakukan ini. Dan kita bisa sanggup. Nah itu mungkin sekilas dari saya, Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Nah, pengantar dari saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena saya memang praktisi ya, praktisi, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti menjadi akademisi, Pak. Cocok ya? Kalau suatu saat jadi akademisi berarti makin banyak lagi nanti buku yang harus dikeluarkan. Tadi saya ngomong sama Prof. Sofian, biasanya ngobrol-ngobrol ini, Pak. Prof, dengan data desa presisi, kalau kita buat buku nanti, diuji dengan manajemen risiko, bagaimana, Bro? Jadi, data ini, desa presisi ini, pembangunan ini, kemudian dikunci dengan parameter-parameter manajemen risiko. Artinya, Rp1 anggaran itu diuji dia, risikonya apa? Terhadap segala sesuatu. Masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi, tidak karena saya presiden, karena saya gubernur, ya toh, biar gagah-gagahan contoh, yaudah bangun itu bandara, padahal sebenarnya tidak laku. Ya toh, kita bikin ini, padahal sebenarnya rakyat bisa bikin itu, ngapain harus swasta? Jadi, bisa nggak kayak gitu kita buat buku? Nah itu mungkin dari saya nanti panjang lebar sehingga nanti jadi tidak ada lagi diskusi yang lain. Mungkin kurang lebihnya penyampaian dari saya dan kurang sempurna barangkali buku ini. Mohon maaf ya dan kita sempurnakan ke depannya. Demikian terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke Pak Wahyu dan seluruh jajaran yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan sekali lagi cita-cita kita Indonesia ini menjadi Indonesia yang berdikari, Indonesia yang makmur, rakyatnya harus tuan di negeri sendiri, jangan budak di negeri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Sekarang kita akan memasuki sesi yang telah ditunggu-tunggu, yakni diskusi mengenai desa kuat, kota maju, negara berdikari, membangun desa berbasis data presisi yang akan dipandu oleh redaktur Tempo, Bapak Ali Nur Yasin. Kepada Pak Ali, kami persilahkan. Ya, selamat malam Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan acara ini baik di kanal YouTube Tempo.co maupun Facebook Tempo Media. Ya, tadi kita sudah dengar dari Pak Nixon Nababan tentang buku yang dibuat hasil dari disertasi yang dipertahankan di IPDN. Ini sangat menarik. Kenapa? Saya membaca dari beberapa literatur, baru kali ini ada kepala daerah yang punya ide bagaimana membangun desa berbasis data presisi. Jadi perencanaan yang paling penting adalah membangun dari desa, dari tingkat pemerintahan yang paling bawah terus baru ke atas. Selama ini pemerintahan kita tahu perencanaan pembangunan selalu dibangun dari atas dan aparat pemerintah desa hanya menerima dari pemerintah. Nah, dalam model Nixon ini yang diterapkan oleh Pak Nixon Nababan ini sangat menarik. Kenapa? Karena Pak Nixon menemukan bagaimana metode by name, by address. Ini menentukan bagaimana sebuah perencanaan pembangunan direncanakan berdasarkan basis data yang presisi. Dan kalau ini bisa diterjemahkan dalam pembangunan, kita lihat dalam 20 tahun ke depan di seluruh Indonesia, saya yakin Indonesia akan lebih maju. Nah, untuk seperti yang dikatakan oleh pembawa acara tadi bahwa pemerintahan yang dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta melakukan partisipasi publik itu menjadi harapan semua pihak. Tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat desa. Nah, untuk itu saya mengundang ya, Bapak Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Indonesia. Kemudian Profesor Dr. Sofiansyah, Dekan Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, dan terakhir adalah Prof.
Profesor Dr. Hasan Effendi, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ya. Baik, saya mengajak Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan acara ini secara virtual baik di YouTube Tempo.co maupun Facebook Tempo Media untuk berpartisipasi mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan peluncuran buku ini. Begitu juga dengan pemirsa yang ada di sini, kalau ada pertanyaan tentang apa itu desa kuat, kota maju, dan negara berdikari, bahwa itu adalah satu harapan kita semua, bisa mengajukan pertanyaan di acara. Baik, untuk pertama saya akan meminta pendapat dari Pak Sarman Simanjorang selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia. Pak Sarman, kita lihat bahwa bangunan di Indonesia itu selama ini direncanakan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Nixon dengan model Nixon ini, apakah memang ini sesuatu yang baru atau memang punya harapan kita untuk diterapkan di Indonesia? Pertama-tama kami dari APKASI mengucapkan selamat dulu nih ke Pak Bupati Tapanuli Utara yang telah memiliki ide dan gagasan untuk menerbitkan sebuah karya yang menurut hemat kami ini akan bisa diadopsi oleh pemerintah-pemerintah daerah yang lain. Kalau kita lihat program pemerintah saat ini, bahwa memang pemerintah fokus untuk membangun desa atau membangun dari daerah dalam hal ini. Indikatornya adalah bagaimana desa saat ini itu sudah diberikan dana sekitar 1 M per tahun. Bahkan janji Presiden terpilih akan menaikkan 5 M per. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan adanya dana desa itu sudah maksimal pembangunannya? Ini menjadi pertanyaan. Nah, kita sangat berharap dengan adanya buku dengan metode yang sesuai dengan namanya Pak Bupati Nixon ini betul-betul bisa diterapkan di berbagai desa di seluruh Indonesia. Kita memiliki 84.000 desa. Apalagi dengan anggaran yang saat ini itu bakal naik. Terus terang bahwa dana desa saat ini banyak yang disalahgunakan. Bahkan timbul korupsi di desa. Ini kemungkinan karena apa? Daerah atau desa tidak siap untuk memanfaatkan dana ini. Dengan adanya buku ini, saya rasa ini suatu solusi yang besar. Bagaimana mengembangkan desa itu melalui satu perencanaan dengan basis data presisi. Karena bagaimanapun memang data ini yang akurat ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan pembangunan ke depan. Ya, kita lihat misalnya saat ini ada fenomena sekolah kosong. Ya, kosong. Berarti kan datanya tidak valid. Kenapa sekolah dibangun tapi siswanya tidak ada? Ya kan? Karena mungkin apa pembangunannya hanya gagah-gagahan. Ya, pokoknya kita bangun puskesmas, kita bangun rumah sakit, kita bangun sekolah, tapi maksimal. Ada beberapa sekolah saat ini yang kosong, Pak. Terujung untuk tutup. Nah, ini kan masalah data dalam hal ini. Nah, sehingga memang kita sangat berharap dengan adanya buku desa kuat, kota maju, negara berdikari, apalagi dengan basis data presisi ini bisa dimanfaatkan oleh para pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan kami sangat yakin, ya, dengan kemajuan yang ada di Taput, itu bisa diadopsi di daerah-daerah yang lain dalam hal ini. Baik, jadi model Nixon ini sebetulnya yang paling utama adalah dari kata N, needs. Bagaimana kebutuhan dari masyarakat di satu desa itu dipenuhi. Nah, ini bagaimana menurut Pak Sarman bisa diterapkan di seluruh desa di Indonesia?
Ya, jadi begini, bahwa desa itu kan memiliki suatu kebutuhan dan tantangan yang berbeda-beda. Tadi mungkin basisnya seperti Pak Nixon katakan, di daerah Sumatera itu basisnya adalah petani. Ya kan? Kalau di daerah timur mungkin basisnya adalah pantai atau laut misalnya. Nah, apa yang harus dibutuhkan di satu desa dalam hal ini? Dari sisi pertanian, dari sisi kelautan, dari sisi perkebunan, atau dari sisi kehutanan misalnya. Nah, melalui suatu metode Nixon ini akan mampu pertama mengangkat tingkat kesejahteraan daripada desa. Yang kedua, yang paling penting adalah mempercepat proses kemajuan desa menuju masyarakat yang sejahtera dalam hal ini. Jadi, ya kita berharap nanti Pak Nixon tidak pelit ya untuk bisa membagi ilmu dalam hal ini. Karena bagaimana Taput ini kan merupakan induk daripada kawasan Danau Toba. Dulu kan Taput ini sangat luas. Sekarang sudah menjadi 4 kabupaten. Jadi wajar kalau Taput ini harus menjadi pionir dalam hal ini. Ya, sehingga kita harapkan ya dengan adanya buku ini bukan hanya di daerah Sumatera Utara, tapi juga bisa nanti berbagi ilmu kepada seluruh desa yang ada di seluruh Indonesia dalam hal ini. Jadi artinya dari Pak Sarman sendiri melihat bahwa terlalu kecil model Nixon ini hanya diterapkan di Tapanuli Utara. Terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil. Kita ingin agar dana yang akan digelontorkan pemerintah pusat ke depan yang semakin banyak ini, itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk membangun desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa. Saat ini kan kita lihat, dana yang 1 miliar ini aja kadang-kadang di desa banyak yang itu apa? Mau bikin apa? Ya kan? Ya makanya kemarin kita lihat ada ibu kepala desa yang harus ditangkap karena dibelanjakan untuk belanja kebutuhan pribadi karena dia bingung bikin apa. Tapi dengan adanya buku ini terjawab sudah apa kebutuhannya, peruntukannya untuk apa, sehingga perencanaan pembangunan itu bisa lebih maksimal dan matang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Baik, terima kasih Pak Sarman. Menarik sekali pembahasan dari Pak Sarman. Saya ke Prof. Sofyan Syah, ini Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Ini adalah satu-satunya fakultas yang mempelajari tentang ekologi manusia di Indonesia. Nah, Prof, bagaimana Anda melihat model Nixon ya dalam perencanaan pembangunan yang berdasarkan data presis ini? Baik, saya punya hipotetik bahwa peradaban itu maju kalau politisi akademisi pers itu bersatu. Dan pertemuan dan perjumpaan saya dengan Pak Nixon ini adalah perjumpaan yang tidak didesain. Saya bertemu dan berdiskusi dengan Pak Nixon di kediaman beliau, berdiskusi tentang desa. Lalu kemudian dia bilang, saya sangat yakin, aku yakin Indonesia bisa sejahtera ketika persoalan-persoalan desa bisa diselesaikan. Saya memiliki inovasi data desa presisi. Ya. Saya bilang sama Pak Nixon, ini bisa kita blend bersama-sama, kita dorong untuk diterapkan, diimplementasikan di Tapanuli Utara. Mengapa demikian? Karena beliau ini satu-satunya bupati pertama yang mau merekognisi hasil inovasi yang dilakukan di kampus. Nah, hal sebenarnya kalau kita cek referensi, ya jauh hari sebelum kemudian saya juga belum pernah membacanya pada saat saya dipanggil oleh MPR berdiskusi tentang desa. Lalu kemudian saya menyampaikan gagasan saya tentang desa, salah satunya tentang persoalan pendataan. Karena sistem pendataan kita mahal banget, Bapak Ibu sekalian. Sangat mahal. Itu 2 digit triliun itu kalau dilakukan keseluruhan. Jadi saya katakan kalau itu dibangun dari desa itu sangat efisien. Dan teknologi sekarang sangat maju dan sangat mudah. Jadi hemat saya kemudian saya mencoba itu semua di Tapanuli Utara dan memang efisien, efektif dan tepat untuk membuktikan bahwa orang desa bisa mendata dirinya. Jangan ragukan orang desa. Orang desa bisa mendata diri. Dan kita menantikan ya para pader-pader kita di tahun 59
dikumpulkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada saat itu untuk merumuskan bagaimana tujuan pembangunan itu bisa tercapai, yaitu mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan. Dijawab oleh 521 orang hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah democratic rural development, membangun desa secara demokratik, itu adalah sediakan data. Jadi para father kita sudah mengatakan siapkan data akurat. Cuma problemnya bagaimana menyiapkan data akurat. Nah sekarang teknologi sudah memungkinkan. Jadi kalau saya melihat Pak Nixon ini adalah bupati yang berangkat dari kebijakan science based oriented. Jadi orientasinya adalah bagaimana pengetahuan. Kalau saya lihat Nixon itu kan yang pertama needs, yang kedua innovation, yang ketiga knowledge. Innovation dan knowledge itu adalah science itu. Dan memastikan bahwa tidak ada orang lagi yang tidak bisa kemudian terselesaikan kemiskinan. Karena data desa presisi yang kami desain secara metodologi itu adalah data yang bisa menunjukkan positioning orang dan anggota, ya, keluarga dan anggota keluarga di dalam rumah tersebut. Asetnya, berapa konsumsi pangannya, kemudian berapa luasan lahan pertaniannya, dia terkategori miskin atau tidak dan sebagainya. Dan itu kemudian dilakukan orang biasa. Nah, berapa kemudian efisien dan efektifnya. Nah, saya melihat ya, kalau bupati-bupati yang kemudian bisa seperti Pak Nixon ini, yang merekognisi hasil karya sebelum ini, itu sangat sulit ya. Maka saya katakan bahwa kebijakan Pak Nixon adalah kebijakan yang saya katakan science based oriented. Jadi orientasi berbasis pada pengetahuan. Innovation dan knowledge itu adalah pengetahuan yang kemudian harus kita dorong berkembang dan tumbuh dalam kebijakan. Nah, Prof, kita tahu bahwa perencanaan pembangunan berbasis data presisi di desa itu tidak hanya mendapat dukungan dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten, kota, ataupun provinsi, tapi juga pemerintah pusat. Nah, bagaimana Prof melihat selama ini peran pemerintah dalam pembangunan desa? Oke, kalau seandainya data kita baik-baik saja hari ini, maka tidak akan mungkin perbedaan kemiskinan antara data di level desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat nasional. Seharusnya kan tidak bisa. Agregat kemiskinan di level nasional itu agregat di provinsi. Agregat di provinsi adalah di kabupaten, kecamatan, desa. Jadi kalau kemudian ada perbedaan, berarti ada yang miss. Nah, metode data desa presisi yang direkognisi oleh Pak Nixon, ini ada yang mengharapkan agar kemudian ini tidak ada perbedaan antara pusat dan desa. Seharusnya kemudian kemiskinan yang ada di pusat itu termanifest, terjawab dengan di desa. Siapa orangnya? Ya, di mana dia tinggal? Bagaimana kemudian dia harus menyelesaikan kemiskinan? Nah hari ini kalau kita tanya, kita sekarang persentase kemiskinan kita adalah 7% negara. Saya kepingin tanya, berapa persen di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi? Itu bisa terjawab. Dan di mana orang yang miskin tersebut berada? Data desa presisi menjawab itu. Sehingga tidak perlu lagi kemudian pusing-pusing pemerintah, pusing-pusing aparat, ya, untuk menentukan kemiskinan itu di mana diselesaikan. Dengan sendiri akan terselesaikan. Karena kenapa? Tadi by name, by address, by formula. Semua itu terjawab dengan baik. Nah, data kita sekarang tidak bisa menunjukkan koordinatnya. Jadi, nah, mengapa kemudian bisa ditunjukkan koordinat? Karena kita pakai teknologi drone. Drone yang dimanfaatkan oleh warga untuk menghadirkan satelit yang resolusinya sangat tinggi, yaitu 2 cm. Jadi petakan rumah, petakan sawah, petakan pekarangan. Tadi Pak Nixon mengatakan petakan sawit itu bisa kemudian tergambarkan dengan baik. Bahkan sampai hari ini kita sudah bisa membangun algoritma menghitung carbon stock. Tidak perlu lagi kemudian kita menghitung dengan cara bisa, dan itu adalah sebuah PAD, pendapatan segi Potensi PAD. ya, potensi PAD yang dilakukan. Nah, saya kira sudah waktunya orang-orang seperti pejabat-pejabat, kepala daerah ini harus ditebatkan pemikirannya, ya. Kemudian bisa kemudian menyentuh ya semua elemen bahwa kepala daerah yang kemudian berpihak kepada sains itu betul-betul kepala daerah yang benar. Dan saya berterima kasih Pak Nixon, dan Pak Nixon yang kemudian merekognisi awal ini, sehingga ini bisa menjadi kebijakan di Kalimantan Utara, dan juga
disertasi beliau. Ya, terima kasih Pak Andika. Ya. Nah, Prof, cerita sedikit, Prof, tentang pengalaman Profesor selama melakukan penelitian di Tapanuli Utara. Ya, saya melakukan di Sibandang saya. Sibandang, diizinkan oleh beliau, kemudian kita lakukan. Yang menariknya satu Pak, saya was-was juga, karena gini, data desa presisi kan metodologi mix. Ya. Mix yang saya katakan di situ karena dia tidak hanya mengandalkan data numerik, data sensus. Ya. Kalau kita sekarang kan hanya mengandalkan kemiskinan itu adalah, misalnya di dalam satuan desa ada 425 orang miskin. Siapa mereka kita nggak bisa tunjukkan, itu numerik. Problem numerik itu adalah materialnya nggak dibuktikan, nggak bisa dibuktikan. Nah, data desa presisi menggabungkan dengan spasial. Satu-satunya metodologi yang bisa mematerialkan angka adalah spasial. Tetapi problematika spasial kita itu adalah akses data. Akses data spasial itu hanya dipegang oleh Badan Informasi Geospasial. Orang desa tidak dikembangkan. Tetapi saya sudah melakukan penelitian bersama teman-teman di IPB, teknologi drone tidak kalah. Dan itu sudah direkognisi juga oleh BIK bahwa apa yang kita lakukan itu sangat sesuai. Nah, dengan teknik tertentu kita jalan ke masyarakat, maka satelit kita gantikan, citra satelit kita gantikan dengan citra drone yang punya resolusi tinggi. Dan itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi bagi saya satu peta Indonesia tidak dapat dilakukan kalau kita mau melibatkan orang desa. Dan di situ pentingnya fungsi partisipatif. Jadi metodologi DDP ini adalah perkawinan antara sensus, spasial, dan partisipatif. Karena saya orang sosiolog pedesaan, saya memakai sering PRA, Particular Appraisal, itu sangat jitu. Cuman tidak presisi. Mengapa? Karena di dalam metode PRA kita hanya membuat sketsa. Tetapi orang-orang statistik selalu mengatakan itu gimana kemudian ruang angka-angka yang bisa dibicarakan. Tidak bisa. Nah, tetapi dengan teknologi yang sekarang kita bisa mixkan, dan alhamdulillah 3 pendekatan itu bisa dilakukan secara serentak. Nah, kita coba kemudian di Tapanuli Utara, yang terakhir ketika mau diverifikasi oleh kepala desa dan tokoh masyarakat, ada nggak namanya? Kita bisa tunjukkan. Saya katakan ini bukan kerja saya, inilah kerja pemuda-pemudi Sibandang yang kemudian direkognisi oleh kabupaten. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi saya berpikir bahwa pengalaman saya adalah jangan takut dengan orang desa, bahwa mereka tidak bisa melakukan metodologi dalam perguruan tinggi, sangat memungkinkan. Jadi teknologi kemajuan yang ada hari ini itu sangat mempermudah langkah orang desa untuk membuktikan bahwa mereka bisa berdikari, bisa berdaulat dan bisa mandiri. Ya, nah, Prof, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten, khususnya seperti Tapanuli Utara, memberdayakan masyarakat desa agar bisa menerapkan model Nixon? Yang pertama saya kira tata kelola itu harus dibenahi tata kelola. Pak Nixon sudah membuktikan menurut saya bahwa Nixon model ini sudah berpikir bahwa bagaimana ruang perencanaan itu dibangun dari basis data. Tidak semua bupati saya kira di Indonesia yang yakin tentang bagaimana pentingnya data dalam membangun sebuah perencanaan. Jadi perencanaan yang baik kan perencanaan dia harus dibangun dari data yang presisi, data yang kuat. Kalau orang planning mengatakan bahwa kalau sudah perencanaan datanya salah maka perencanaan salah. Itu ujiannya. Pak Nixon membuktikan itu. Kebutuhan needs-nya itu bisa dibaca dengan apa? Dengan data. Nah, innovation yang kemudian dikatakan oleh Pak Nixon itu adalah adopsi, rekognisi dari metodologi pendataan. Satu kemudian. Yang kedua, saya kira yang perlu dibenahi juga adalah bagaimana memotret potensi dengan benar dan tepat. Perlu saya sampaikan, ya, kalau seandainya kita berbicara tentang perputaran uang di desa, sangat luar biasa sekali dari fungsi pangan tadi. Dari 42 komoditi pangan yang kita potret, ya, yang seperti disampaikan oleh Pak Nixon tadi, ya, apa yang dimakan oleh rumah tangga, desa-desa di Jawa itu, di luar Jawa, perputaran uang itu per bulan sampai 400 atau 600, ya. Tergantung kepadatan penduduk di desa tersebut. Juta perputarannya. Tapi siapa yang menikmati itu? Itu bukan orang desa yang menikmati. Itu orang
keluar dari sini. Nah, begitu potensinya harus digerakkan melalui pendekatan kawasan. Karena tidak semua desa juga bisa memproduksi pangan, misalnya. Itu harus kemudian diproduksi oleh desa-desa yang lain. Jadi kerjasama antar desa itu merupakan sesuatu kemudahan yang dilakukan. Nah, itu bisa tercapai, mana yang kurang, mana yang lebih, kalau kita bedakan. Nah, Pak Nixon Nababan memulai dengan hal tersebut. Dan saya kira ini harus dicontoh oleh seluruh Pemerintahan kabupaten dan pemerintahan pusat. betul. Terima kasih, Prof. Saya ke Prof. Hasan Effendi, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Prof, sejak reformasi tahun 1999, nah, bagaimana pembangunan atau perencanaan pembangunan desa berbasis data ini sampai saat ini? Saya sapa dulu ini birokrat yang ilmuwan yang birokrat. Saya tidak, Jadi judul. saya tidak menduga ada provinsi yang bertanggung jawab desa. Oleh karena itu ketika saya awal mencoba membongkar alam pikirannya, ini ada organisasi. Pak Moderator, pertanyaan tadi cukup bagus. Kalau kita buka secara historis nanti, menemukan sebuah komuniti di sebelahnya Semarang, desa itu mandiri. Di situ ada disebut stage. Ada hutan, ada harimau, bermula dari desa dan berakhir. Yang membuat ruwet justru supradesa yang bikin dia tidak berdaya. Pernikahan selesai di kawin selesai di desa, ekonomi selesai di desa, baik barter maupun finansial. Jadi yang membuat tidak berdaya justru ada di tingkat kecamatan. Coba kita prediksi secara volumetik. Jumlah desa kita ini, Kang Sofyan, itu ada 83.000. 83.921 kali 1,3 M. Kalau kita pukul rata Pak Direktur, ya. Ada fenomena yang cukup menarik dalam pemberian ini. Ketika orang desa diberikan ini loh uang, maka dia harus bertanggung jawab secara administrasi juga. Ya. Ini yang membuat mereka tidak berdaya. Dampaknya apa? Korupsi bergeser ke desa. Ya. Penyakit orang kota bergeser ke desa. Ini Pak Bapak sering diskus dengan saya 1 jam 2 jam di bawah pohon durian. Jadi ada fenomena yang cukup menarik. Ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana pembangunan desa? Justru desa ini dibuat tidak berdaya oleh suku desa. Kecamatan kita jumlahnya berapa? 7.088. Bayangkan oleh Bapak, ini membuat blunder di era Orde Baru. Dia menjadi kepala wilayah kecamatan, membuat desa tidak berdaya. Sumbangan dari pemerintah pusat 100.000 sampai ke desa 24.000. Ya. Tanda tangannya 100.000. Siapa yang salah? Yang salah adalah sistem. Dibuat korupsi ini terstruktur. Jadi Orde Baru itu korupsinya itu terstruktur, terstruktur dan terukur. Dikutip ya, Nggak sistematis juga. Prof. dan juga guru besar IPB. Jadi di Orde Baru itu adalah terukur ya. Korupsinya untuk apa? Untuk cari kampanye golkar, menerima pejabat. Dia terukur di situ. Kembali kepada pertanyaan yang paling substantif. Pertanyaannya itu adalah pembangunan diarahkan pada kode. Pokoknya ini loh, dari mulai disintik royal dari ujung sampai ke ujung. Yang pertama. Yang kedua, meletakkan desa sebagai subsistem pemerintah. Hulunya istana negara, hilirnya ada di desa. Sistem ini coba dibongkar, kemudian ditarik benang merahnya, baru disahkan. Melalui apa sekarang itu? Desa, kecamatan, kabupaten yang jumlahnya 508, provinsi yang jumlahnya sekarang 98. Itu terentang itu sampailah muaranya ke Kemendagri sebagai Kementerian Perhubungan. Nah, model itu berlaku lama, hampir 32 tahun.
Saya tidak berpikir ke zamannya Bapak pendiri bangsa zaman Soekarno posisinya desa dengan Undang-Undang Nomor 18 tentang desa praja tidak banyak berdaya. Karena situasi pada waktu itu ada situasi yang sedang krisis pelaksanaan ada revolusi ketika sekitar. Jadi saya tidak melihat ke sana. Tapi imbas dari 579 Undang-Undang tentang Desa 579 itu jelas yang menjadi satu bagian yang tidak terpisah antara hulu dengan hilir. Proses pembangunan tidak bisa berdaya. Pemerintah hanya menggunakan alasan dan menggunakan panen pemerintah desa itu adalah ujung tombak pembangunan. Selebihnya dia tolak ukurnya tetap bupati. Itu jadi jargon. Itu jargonnya. Oleh karena itu ada dulu disebut dengan pemirsa yang dikendalikan oleh menurut petunjuk Bapak Presiden. Itu kan jargon dulu. Menurut petunjuk Bapak Presiden, RIS itu kan kepada desa. Nah, ini fenomena yang cukup menarik 32 tahun. Sehingga ketika reformasi menawarkan ini loh desa. Undang-undang tentang desa lahir mengganti Undang-Undang 579 itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nah, ketika itu diletakkan dasar itu sebelum Undang-Undang 22 ya 99, Undang-Undang 229 itu luar biasa ya, membilah, mencoba membentangkan, merebut posisi untuk otonomi yang khas menurut era liberalisme. Otonomi yang khas menurut era liberalisme itu adalah bagaimana desa dijadikan sebagai pusat pemerintahan, juga pusat pembangunan, pusat bisnis, semua pusatnya di situ, termasuk pusat atau tempat deteksi dini terhadap persoalan-persoalan masalah-masalah sosial. Nah ini fenomena. Jadi pertanyaan ke moderator yang harus dikritisi, ini metode Nixon ini coba membuka peta, mencoba mengangkat persoalan desa. Tidak bisa terukur hanya pada proses finansial sebagaimana saya gambarkan, tapi bagaimana mengangkat temporernya ini pada posisi dia menjadi masyarakat yang padan. Itu kan gitu. Jadi model Nixon ini adalah sebuah tawaran ya Prof. Bagaimana rencana pembangunan berbasis itu bisa diterapkan? Ya, Nixon ini kan kalau saya baca model Nixon ini urusannya urusan perut. Orang desa ini kalau sudah perutnya kenyang, nggak banyak pertanyaan. Berangkat pagi di sawah, pulang sore. Ini needs. Basic need-nya itu di situ. Bagaimana dia terukur makanan, kebutuhan makanan. Baru kita mengalami pemikiran otak. Jadi setelah perut, otaknya diberisi, baru dilakukan inovasi. Ini sudah ada. Kita tidak nyadari itu sudah ada potensinya ada di desa. Yang bikin ribet itu justru pemerintah supradesa yang saya katakan. Dia bikin selalu program-program yang menurut otaknya mereka, bukan menurut otaknya orang desa. Ini yang saya terus mengkritisi. Pemerintahan supradesa justru menjadi salah satu indikator terhadap lemahnya desa. Ini baca oleh Bapak di sini. Desanya kuat. Kalau desa kuat, siapa yang mengurus? Negara kuat, pasti. Ada tengah-tengahnya itu orang kota, itu biasa kita masuk berada di desa. Baik itu produksi jasa, produksi pertanian, dan produksi industri itu ada. Bapak bisa bayangkan cepat. Begitu meletakkan otonomi di desa, produksi sosok. Maka terjadi reurbanisasi. Balik lagi ke desa. Harus minum dulu nih Bapak. Saya kalau ngomong sudah susah keren. Minum dulu ya. Ya. Apa yang terjadi? Semua pekerja yang dulunya dari desa pindah ke kota bergeser lagi ke desa. Karena pensiun nggak bayar. Pensiun nggak bayar. Istri ada di rumah, anak ada di rumah, fasilitas ada di rumah. Pekerjaan itu harganya sama dengan kota.
Nah ketika itu sebetulnya yang saya katakan otonomi ada di desa. Buku saya bicara otonomi. Ya. Di situ otonominya. Ketika urbanisasi bergeser lagi ke desa, itu desa akan mandiri. Karena harganya sama dengan di kota. Itu apa menjadi tukang di kota? Tidur di bedeng, dingin, dapat uang yang sedikit. Nah kalau di desa, semua lengkap. Semua terpenuhi. Nah, ini sejalan dengan model Nixon tadi, Prof. Ada yang namanya needs tadi, di kata N itu. Atau kebutuhan untuk memenuhi hak dasar masyarakat. Nah, Prof lihat, apakah dengan model ini memenuhi hak dasar masyarakat itu bisa dipenuhi? Kalau masalah itu bicara kan ada itu. Dari mulai basic needs sampai dengan aktualisasi diri. Orang desa nggak butuh aktualisasi diri. Hanya needs ya. Sandang, pangan, papan terpenuhi, selesai. Nah ketika dia selesai dalam posisi itu, hajatnya apa? Aktualisasi. Betul, itu di situ. Ya hajatnya dulu dipenuhi. Needs ini ya, Prof. Needs-nya dulu, makanya kepala daerah yang kotaknya kayak Vanessa. Itu leksi spesialis yang harus juga generalis. Jadi kalau itu sebagai potret, kalau itu peristiwa itu adalah KIS yang ada di Sumatera Utara, di Tapanuli Utara, jadi kan itu muara yang berkah. Role model. Ya, supaya menjadi generalis. Nah, inovatif yang dikembangkan oleh kepala daerah, itu karena dia punya kekuasaan. Kalau Panikson kayak biasa, Tidak mungkin. Ya, Nabi saya meneliti ini Rasulullah. Ketika beliau hanya dapat satu predikat dari Tuhan, dari Allah. Kalau laksanakan perintah Tuhan, dia hanya seorang pembalik. Hanya seorang pembalik selama 13 tahun tidak banyak berubah di kota Mekah. Tapi begitu Allah menunjukkan lagi, nih tugas kita itu, tapi menjadi leadership, menjadi negara. Nah, apa? 10 tahun di Madinah, apa yang terjadi? Perkembangan besar. Artinya apa? Dari sini saya lihat Nixon punya kekuasaan, punya power, punya inovasi. Sudah punya power, punya inovasi, punya needs, kemauan, kebutuhan rakyat bisa dibaca. Dan tinggal pelaksanaan. Kenapa? Rumusnya. Sebuah inovasi akan dapat diterima oleh masyarakat apabila dia punya kekuasaan. Kalau rakyat biasa yang punya inovasi, mohon maaf, ya, bisa terjadi nanti proses panjang. Beliau dalam waktu 10 tahun dan sudah bergaul dengan saya kira-kira sekitar 3 tahunan, sudah banyak perubahan dalam tata kelola, perubahan dalam state of mind. Nah ketika itu terbangun dalam konstruksi berpikir kemudian diaktualisasikan melalui kebijakan, baiklah masyarakat akan turun. Makanya kalau Bapak turun dari pesawat lihat itu di Tapanuli Utara berbeda. Saya merasakan ada perubahan-perubahan yang memang diakui oleh masyarakat bahwa itu adalah hasil dari Pak Nixon. Nah inilah fenomena ini menjadikan suatu motivasi untuk teman-teman kita kepala daerah yang jumlahnya 5. Model Nixon, apakah juga diterapkan di daerah lain dan seperti apa kalau ada? Silakan, Prof. Ya, terima kasih pemirsa. Ini pertanyaan ini sama pertanyaan ketika Pak Nixon itu. Apakah model ini bisa berlaku di daerah yang lain? Bisa kalau memiliki kriteria yang terukur. Satu, kriteria yang pertama adalah tingkat kemandirian masyarakat terdidiknya. Yang kedua, maksudnya tingkat pendidikan. Yang kedua adalah indikator kesejahteraan. Yang ketiga, indikator teritori. Yang keempat, indikator watak karakter. Dan yang kelima adalah indikator sosio-kultural. Apabila ada ciri-ciri itu, kemudian inovasi masuk, dia akan cepat inovasi. Tapi kalau mohon maaf ya, pimpinannya tidak memiliki arah ke situ, masyarakat ke sana ya tolak belakang. Itu tidak bisa berlaku secara generalis. Oleh karena itu, saya memberikan satu mood, waktu itu memberikan solusi. Kalau Pak Nixon atau model Nixon ini, untuk bisa berlaku secara generalis dari kasus atau case-nya
Tapanuli Utara bisa, asalkan dibawa ke tingkat kebijakan yang lebih tinggi. Responnya dari mana? Dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Desa. Dua menteri ini harus sering, karena desa pada hakikatnya sekarang sudah diletakkan di sistem sentralistik. Ada 4 institusi dasar yang sudah ada di desa. 1 Menteri Keuangan, dana desa langsung transfer ke desa. Ada itu lewat camat, apalagi bupati juga nggak tahu itu kayak apa barangnya. Itu Menteri Keuangan langsung dia punya mitra. Yang kedua adalah Menteri Dalam Negeri. Dia punya mitra. Apa? Menteri Dalam Negeri di situ. Pemerintahan desa. Ada organisasi pemerintahan desa yang memang kewenangannya Menteri Dalam Negeri. Persoalan yang serius sekarang apa? Struktur pemerintahannya di desa itu putus hanya pada persoalan hadis. RT dan RW-nya tidak masuk dalam sistem. Padahal yang punya rakyat. Tidak ada miskin ini. Ini yang harus coba diintrospeksi bahwa Kementerian Dalam Negeri itu daerah itu menjadi daerah menjadi links untuk koordinasi yang kuat sampai tingkat RT. Tingkat RT, kan yang punya rakyat sama RW. Kenapa diletakkan di dusun? Kan RT, RW, kadus, KUR dan juga Sekdes, PKDes, nah dilabel. Ini juga persoalan serius untuk Kementerian Dalam Negeri. Jabatan apa itu kepala desa? Politik, karir, mix, atau jabatan itu. Letakkan dasar itu. Mari kita bicara tentang realita. Orang menjadi kepala desa 8 tahun, kalau sekarang sudah 19 tahun. Non-stop. Karena memang banyak cederanya di masyarakat. Nah, ketika itu berbicara, apa yang harus dilakukan? Kementerian Dalam Negeri. Ini jabatannya itu sudah letakkan. Kalau dulu dalam PP 45 sudah lahir apa yang disebut dengan PCS harus PNS. Kemudian tak berlaku lagi. Nah sekarang letakkan. KUR itu sekalian. Itu jabatan-jabatan kadus, KUR, KD, Sekdes, dan Kades itu jabatan internal yang belum diwadahi secara normatif maupun secara yuridis formal oleh pemerintah pusat. Ini saya mengkritik juga. Walaupun orang Kementerian Dalam Negeri. Ya kan kritik boleh. Boleh. Asal paham. Akademisi saya harus memberikan tuan. Penting ini untuk Kementerian Dalam Negeri karena Kementerian Dalam Negeri itu juga punya PNJ. Dan ini bagaimana meletakkan konstruksi ini? Apalagi sekarang sudah ada sebelahnya adalah Kementerian Desa yang ngurus tentang pembangunan dan pemberdayaan. Kita tidak mau melakukan distinksi atau perbedaan. Ini loh Kementerian Desa, inilah Kementerian Desa. Tapi yang utuh adalah bagaimana membangun desa. Nah ini tata konstruksi. Nah, model Nixon ini belum belum pertemukan di daerah lain. Di daerah yang lain hanya ada ditemukan yang modelnya seperti tadi, top down, bottom up. Kalau sekarang ini sudah mulai oleh Dirjen Mitrban yang melalui musrembang. Nah, ketika melalui musrembang maka ada data-data presisi yang masuk. Hanya persoalan musrembang itu bisa dikat di tingkat kecamatan, bisa dipotong juga di tingkat kabupaten. Bisa. Orang-orang kabupaten akan juga. Di belakang. Ini karena dananya itu mengganggu sistem yang lain karena dananya. Nah ini yang jadi persoalan. Itu keinginan desa bisa menjadi keinginan kabupaten menjadi misi. Ya misi ini itu yang harus coba diluruskan. Contoh misalnya, desa itu punya banyak hak, termasuk otonomi. Jangan dikira desa tidak punya otonomi. Desa itu punya otonomi. Dari mulai hak prerogatifnya desa, termasuk proses pemilihan kepala desa. Itu proses pemilihan kepala desa itu hak otonomi desa. Ada dulu namanya, sekarang barangkali tidak semua desa. Ada titi cara, ada dana desa yang berbentuk tanah ulayat. Ya, itu sebetulnya potensi-potensi seperti itu yang seperti itu kalau kita kemas dengan baik, dia bisa tumbuh. Persoalannya yang jadi masalah sekarang ini adalah bagaimana desa ini bisa berkembang, tetapi ingin yang lain juga ingin masuk ke wilayah desa, terutama instansi vertikal. Ini ada goyangan di situ. Makanya kalau ini kepala desa, kepala wilayah,
kabupaten kota atau kepala daerah ini harus punya ruang besar untuk bisa memanage itu. Jadi kalau model Nixon mau diangkat kepada tingkat yang lebih tinggi atau generalis, suka tidak suka harus diangkat ke tingkat kebijakan. Siapa yang mau mengangkat tingkat kebijakan ini bisa tingkat provinsi. Bisa satu provinsi dulu. Siapa tahu beliau gubernurnya nanti. Amin. Dari tingkat provinsi itu baru kita kembangkan di tingkat bukan di tingkat kementerian. Dua kementerian itu bisa bahu membahu bagaimana mengangkat derajat dan martabat desa. Kan gitu. Mengangkat derajat dan martabat desa diperlukan dalam konstruksi ini, dalam konstruksi gagasan, dalam konstruksi regulasi. Kalau tanpa itu, terima kasih Bro atas jawaban. Demikian pemirsa yang telah bertanya apakah konsep model sistem ini diterapkan di daerah terjawab oleh Profesor. Saya buka dua penanya dari hadirin. Silakan Mbaknya. Ya, silakan. Namanya siapa? Silakan. Dengar. Desa, apalagi tadi disampaikan ada permasalahan brain gitu ya, di mana yang usia produktif, yang cendekiawan yang ada di desa itu pada merantau gitu ya, keluar, dan itu kan tidak hanya dialami oleh Tapanuli Utara aja ya, tapi banyak daerah gitu mengalami masalah serupa. Jadi bagaimana SDM-nya ini gitu, partisipasinya gitu, sedangkan tadi mengalami masalah brain drain dan juga permasalahan lain untuk diaplikasikan ke daerah lain sedangkan tidak memiliki SDM yang sama seperti itu. Terima kasih. Langsung aja ke Prof. Sofian dulu. Oke. Silakan Prof. Jadi bagaimana membangun partisipasi masyarakat agar mereka tidak lari ke kota atau daerah? Baik, ada eksplorasi dan kekuatan desa yang selama ini dijalankan. Ya. Pertama terkait dengan food. Saya katakan tadi, perputaran uang di desa itu, desa di Bandung itu perputaran uang itu 400 juta per bulan. Siapa yang mengambil keuntungan itu? Itu bukan orang Subanda. Tetapi Subanda itu punya potensi untuk memproduksi komoditi yang dimakan oleh orang Subanda sendiri. Dan yang dibutuhkan oleh desa-desa lain. Nah, potensi ini tidak disadarkan. Jadi masih lemahnya kesadaran data. Nah, Pak Nixon menghadirkan bagaimana warganya, aparatnya itu sadar akan data. Itu yang saya lihat kuncinya. Sehingga kalau kita berikan itu kepada masyarakat, maka masyarakat akan berpikir dan mau bertindak. Mengapa saya katakan demikian? Kata desa presisi ini melibatkan partisipasi pemuda-pemudi desa. Dan mereka mau, Pak. Mereka mau. Mengapa mereka kita libatkan dalam konteks partisipasi? Karena kami tahu bahwa ke depan pemilik desa, pemilik kabupaten, pemilik provinsi dan negara itu adalah pemuda nanti ke depan. Jadi kalau pemuda sadar dengan datanya mulai dari desa, maka dengan sendirinya dia akan melihat, wah ini luar biasa sekali potensi saya. Kenapa saya tidak tetap dengan baik? Tinggal bagaimana mendorong agar government itu kemudian turun dan melihat kebutuhan apa yang harus diselesaikan. Nah ini untuk mengantisipasi. Yang kedua sebenarnya juga yang kita inginkan bahwa sadar data itu juga dibangun dengan sekolah-sekolah informal vokasional. Jadi dengan data yang kuat maka sebenarnya kita butuh nanti sekolah informal vokasional tentang pertanian, tentang misalnya bengkel, tentang apa yang kemudian sesuai dengan potensi. Karena kita akan tahu perputaran uang di dalam. Nah jangan sampai kemudian potensi itu kemudian diambil dari luar desa yang menguntungkan orang luar desa.
Nah, kalau demikian terjadi, maka saya kira tadi kota akan menjadi sentrum, ya, bukan sentrum pertumbuhan ekonomi. Kota akan menjadi sentrum pemusatan kemiskinan nanti ke depan, karena habis sumber daya di kota yang kemudian menjadi di desa. Nah, saya pendapat dengan OCBC ya, yang mengatakan bahwa pusat pertumbuhan baru itu ada di desa. Dan saya dengan data yang saya miliki, ya, sudah puluhan juta data, saya melihat betul, tinggal mampu nggak bisa mendorong itu dibangkitkan, ya, diaktifasi kota-kota itu. Ya. Begitu, adik mahasiswi. Satu lagi bertanya? Ya, abang ini yang ada. Ya. Ya. Selamat malam, terima kasih kesempatan. Sebelumnya kita beri aplaus dulu buat Dr. Nixon Nababan. Sukses di satuan pesan itu juga berkali. Johan Kesaluakan dari faktual.net. Singkat saja, yang menarik tadi mungkin sudah diungkapkan bahwa permasalahan korupsi itu, nah mungkin kepada penulis ataupun kepada narasumber di depan yang terhormat, apakah kiat-kiat atau peluang terjadi ketika praktek-praktek korupsi itu sudah terjadi, karena apalagi bilang tadi akan lebih besar lagi anggaran diberikan, dan karena disambut sebenarnya kaget bingung mau dilakukan apa nih, sehingga kasus-kasus hukum pun menimpa pada desa. Nah, dalam hal ini upaya apa di dalam hukum yang disajikan ini, apakah memberikan juga penguatan terhadap kepala desa itu supaya mereka tidak terjerat pada kasus-kasus, karena memang masalah di Indonesia itu adalah masalah korupsi, sehingga kesejahteraan sulit. Ya, kita bersyukur ada pikirannya menjadi acuan juga ketika Bapak Presiden beliau mengingatkan BPKN. Memang kita harus kembali. Artinya acuan ini dipertegas. Mudah-mudahan dengan buku ini menjadi dasar yang kuat sekali kembali. Marwah itu kembali dihidupkan. Terima kasih. Terima kasih. Maaf Pak, dari mana Pak? Bapak? Faktual. Namanya siapa Pak? Johan. Ya. Kayaknya prokasan nih bisa dijawab. Ya, bagaimana agar pembangunan berbasis desa ini minim dan tindakan rasuah. Ya, 10 tahun yang lalu saya bicara di ketika dana desa ini sudah mulai digaungkan. Pak Johan, ada 2 rumus untuk tidak korupsi. Ini rumus. Satu, sistem tidak bisa menerima orang. Sistem yang tidak mampu. Teman saya di Belanda saya undang ke Jakarta untuk ceramah. Saya siapkan hotel, saya siapkan transportasi, saya siapkan. Ternyata dia datang baik di pintu belakang, dia pas pulang, dia langsung pulang. Semua sudah dibayar oleh negara saya. Jadi masuk. Tidak ada. Sistem nggak mau. Menolak ya. Menolak sistem. Saya profesor masih gentayangan kemana-mana. Dari pagi saya jadi 2 kali narasumber, sekarang 3 kali narasumber. Kalau 5 juta aja kali 3 udah 15 juta. Jadi sistem kembali lagi. Sistem tidak mau menerima. Indonesia bisa kan? Tapi sekarang lagi diakan sistem. Yang kedua, orang tidak mau korupsi. Iman. Dan ini yang persoalan yang kedua. Kita tidak mau korupsi. Bagaimana orang yang tidak mau korupsi? Kejujuran di Indonesia. Satu sistem, kemudian sistem itu bisa menolak, kemudian dia tidak mau kita berlakukan. Itu kan korupsi tidak di desa. Jadi persoalan Pak Johan di desa ini sekarang. Begitu dana masuk desa, maka lahirlah pemikiran dan yang pragmatis. Persoalan banyak itu. Ya. Lama dia gotong royong. Pada gotong royong kita yang ada di dalam Pancasila.
gotong royong. Bangun gereja juga diminta dibayar, buat kotor juga minta dibayar, siskamen juga minta dibayar. Nilainya sudah mulai terkikis dengan nilai pragmatis. Nah, situasi dan fenomena ini imbas dari tadi dana desa. Hati-hati di dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu pertanyaan kita yang tadi SDM kita, iya, itu bagian dari kontrol kita bagaimana SDM. Oleh karena itu nanti begitu saya katakan tadi, begitu kewenangan diletakkan di desa, dana ada di desa, kemudian nanti SDM ke desa, maka kota akan kesulitan mencari SDM, tenaga-tenaga teknis yang bisa seperti tukang dan sebagainya. Itu akan kehilangan jaringnya karena ada di desa bergeser. Bayarannya sama. Mereka hidup di kota, jajan di rumah kasur. Banyak pertimbangan-pertimbangan itu sehingga membuat satu desa komunitas yang kondusif. Ini persoalan. Nah, ketika komunitas ini terbangun, pekerjaan terbuka, hasilnya atau penghasilannya memenuhi, anak bisa sekolah, di situ sebetulnya presisi bisa diambil, dimainkan. Ini untuk bisa apa? Masyarakat desa itu sejahtera. Kalau masyarakat desa sejahtera, balik lagi negaranya akan kuat. Pak, rumus dalam pemerintahan itu adalah begitu otonomi diletakkan di desa, maka rengganglah kecamatan. Begitu kecamatan dulu diletakkan, maka rengganglah kabupaten. Begitu kabupaten ditekan pada posisi otonomi ada di kabupaten, itu menjadi renggang. Itu sistem. Makanya penguatan desa di negara-negara maju ada di situ. Coba Bapak perhatikan perjalanan lewat kereta api dari Den Haag menuju negara sebelahnya itu apa? Belgia. Itu sepanjang ada desa. Kemudian di situ ada tempat ibadah. Di situ ada minimarket. Di situ di desa itu juga ada yang disebut dengan pom bensin. Mereka berdagang di situ. Desa yang sebelahnya juga begitu. Nah semuanya itu berjalan. Kalau sudah seperti itu, maka ketergantungan desa kepada supra desa menjadi rendah. Itulah sebetulnya desa mandiri, negara akan maju. Itu yang dimaksud oleh Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Pak Sarman, mungkin ada jawaban bagaimana mencegah agar tindakan korupsi itu tidak terjadi. Iya, tadi menambahkan yang disampaikan oleh Prof tadi kan nanya pertama, apakah Nixon ini sudah diterapkan di berbagai desa? Sebenarnya mungkin ada tapi sedikit, dan itu belum memiliki program desa, yaitu desa-desa wisata dalam hal ini. Dan itu beberapa sudah maju, ya, maju dan sejahtera dan ekonominya sudah sangat tinggi dalam hal ini. Tapi memang belum semua. Itu baru mungkin dari sisi inovasinya. Ya, menyangkut kayak di desa itu. Kalau kita evaluasi kebijakan pemerintah, dulu tidak ada penelitian bahwa ketika dana ini diberikan tujuannya cuma satu, ekonomi di desa. Tapi bagaimana gerakannya itu tidak ada. Hanya membentuk yang namanya BUMDes. BUMDes ini dikelola oleh di desa yang juga tidak memiliki suatu pengetahuan entrepreneur. Mungkin kalau sebelum atau sesudah Nixon ini keluar, baru dana desa itu dilontarkan, mungkin hasilnya, ya kan? Dana sudah bergulir, baru harapan ke depan tentunya adalah apabila metode Nixon ini bisa diterapkan di daerah, kita sangat yakin bahwa dana-dana yang sudah digelontorkan ke desa itu akan bisa dimanfaatkan secara produktif dalam berbagai bentuk usaha. Apalagi data sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
dalam hal ini. Karena kita lihat bahwa data yang akurat sangat menentukan arah dan keberhasilan, ya, data yang akurat. Nah, dengan adanya metode Nixon ini, tentu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi inovasi, apa yang menjadi pengetahuan, apa yang menjadi sinergitas operasional dan kebijakan, kalau itu sudah diolah, kita yakin walaupun apapun dana desa akan dibentukkan, itu akan bisa produktif. Dan tentu dengan era keterbukaan, dengan era digitalisasi, bahwa korupsi itu akan bisa otomatis termonitor dan terhindarkan. Baik, terima kasih Pak Sarman. Hadirin dan pemirsa, kita sudah di ujung waktu, sudah di tentang model yang ini bisa dikembangkan oleh pemerintah seperti yang menjadi kotak Pandora bisa menjadi dibentukkan oleh. Silakan Bro. Terima kasih moderator pemirsa dan teman-teman kita. Model Nixon ini mencoba melihat desa dalam konteks komprehensif. Masyarakatnya dilihat, kepemimpinannya dilihat, potensi desanya dilihat, kewenangan desanya dilihat. Semua dalam model terangkat. Tinggal sekarang kemauan pemerintah mencampur ide ini melalui keputusan yang bersifat nasional sangat ditunggu. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah transisi desa dari kota lainnya silakan Undang-Undang Dasar 45. Perguruan tinggi ini kita lakukan riset tidak eksekutif apa ini tadi Prof tanggal 23 jadi pada minggu depan tinggal jangan berhenti Pak, lanjut. Terima kasih. Kalau saya ya, dengan metode Nixon ini kita harapkan Indonesia kuat dan Terima kasih Prof. Sarman, kita beri applause pada kedua pemirsa. Demikian acara ini. Pada pembawa acara. Prof. Model Nixon ini dirilis itu di akhir masa jabatan di periode kedua. Artinya Pak Nixon ini nggak akan lagi menjadi bupati di Tapok. Nah, apa harapan Prof dengan model Nixon ini agar bisa diterapkan berkelanjutan, berkesinambungan? Jadi kotak Pandora untuk melanjutkan GBHN Bali. Saya memahami. Ini kotak Pandora. Kotak Pandora untuk membuka tabir terhadap perubahan GBHN baru. Dan itu harus diperjuangkan. Bukan diperjuangkan, diletakkan dalam sistem tata kelola pemerintah. Ini kami sebutkan. Kepala daerah itu kecil. Tapi kalau partai politik yang bicara, kemudian dibawa dalam ruang yang khusus melalui paripurna lahir. Jadi kalau mau GBHN ini lahir, model GBHN baru di era reformasi, ini barangnya. Ini barangnya ya. Ini barangnya. Sudah jadi ya. Sudah jadi. Tinggal disempurnakan. Ya tinggal pilih melalui jalur politik. Silakan. Kecil itu kepala daerah, tapi provinsi terbaru atau dibentuknya provinsi baru kan berpeluang.
atau menjadi gubernur Sumatera Utara gimana? Berpeluang. Oh iya. Masih muda. Potensi. Punya kemauan, masih muda. Ya dalam posisi itu. Baik. Kita doakan, Bro. Kalau saya Steven saya, ini barang untuk data presisi one man, one address, one coordinate. Itu sebetulnya titik temu untuk memunculkan GBHN. Yes, betul. GBHN itu garis besar haluan negara, bukan pemerintah. Jadi harus paham oleh sivitas akademik dan mohon izin ini teman-teman kita yang ada di akademisi maupun yang ada di pemerintahan. Mengelola negara dan mengelola pemerintahan karena kita sistem presidensial ini seolah-olah terpotong. Presiden itu wajahnya dua, sebagai kepala negara sebagian, sebagai kepala pemerintahan sebagian. Ini dampak dari sistem presidensial. Tapi ketika sistem presidensial multi partai, nah itu baru ada rasa hak prerogatif itu sudah banyak dicabut. Betul. Jadi saya bergebu-gebu karena saya baru narasumber kayak gimana. Saya mencoba mengelaborasi kembali. Jadi mohon izin Pak Moderator, ini titik temu atau titik Pandora untuk bisa membangkitkan semangat GBHN. Negara manapun yang tidak punya GBHN selalu mengalami proses kemunduran. Semua negara punya GBHN. Indonesia ini tersabit kembali dengan modelnya 10 tahun ini, 20 tahun kebelakangan ya, 10 tahun oleh Pak SP, 10 tahun oleh Pak Jokowi. Coba menggeser paradigma Indonesia. Ya kalau itu kan selera. Karena selera. Betul. Jadi selera saat ini, seleranya yang bukan. Karena negara hadir itu negara dalam konteks sebagai organisasi yang di dalamnya ada rakyat, ada hak rakyat yang harus terpenuhi. Lanjut. Ya, menarik sekali pembicaraan kita dengan 3 narasumber.